Apa jadinya jika dua raksasa industri bersatu, tapi justru berakhir dengan pengkhianatan? Di tahun 1991, Nintendo dan Sony, dua nama besar yang mendominasi dunia elektronik dan gaming, sepakat untuk menciptakan teknologi yang akan mengubah masa depan video game. Namun, apa yang dimulai sebagai kolaborasi ambisius berubah menjadi pengkhianatan yang tak terduga, dan dari abu pengkhianatan itu lahirlah PlayStation, salah satu konsol paling ikonik sepanjang masa. Di video ini, kita akan membahas kisah di balik layar dari upaya Nintendo untuk menciptakan konsol berbasis CD dengan Sony. Awalnya, rencana ini terlihat menjanjikan, namun berakhir dengan Nintendo yang beralih ke perusahaan lain, membuat Sony bertekad untuk melawan dan menciptakan rival terbesar Nintendo. Ini adalah cerita tentang ambisi, pengkhianatan, dan keputusan yang mengubah selamanya arah industri game. Di era 1980-an, Nintendo adalah raja di dunia video game. Dengan peluncuran Nintendo Entertainment System atau NES di pertengahan dekade tersebut, Nintendo berhasil menyelamatkan industri game dari kehancuran setelah krisis video game tahun 1983 atau bisa disebut Atari Shock. Game seperti Super Mario Bros. Dan The Legend of Zelda menjadi simbol dari kebangkitan industri ini, mengokohkan posisi Nintendo sebagai penguasa pasar. Dominasi mereka terus berlanjut dengan peluncuran Super Nintendo Entertainment System atau SNES pada awal 90-an yang membawa grafis 16-bit dan gameplay yang lebih kompleks ke jutaan pemain di seluruh dunia. Namun di balik kesuksesan ini ada masalah yang mulai terlihat. Cartridge, media utama untuk menyimpan game, memiliki keterbatasan. Kapasitas penyimpanan yang kecil membatasi kreativitas developer game. Cartridge juga mahal untuk diproduksi yang menyebabkan harga game menjadi lebih tinggi bagi konsumen. Di sisi lain, muncul teknologi baru yang menjanjikan revolusi, compact disc atau CD. CD mampu menyimpan data yang jauh lebih besar dengan biaya produksi yang lebih rendah. Melihat potensi ini, Nintendo mulai mempertimbangkan untuk berpindah dari cartridge ke CD. Sony di sisi lain adalah pemain besar di industri elektronik, tetapi mereka belum dikenal di dunia video game. Ketika Nintendo mencari partner untuk mengembangkan konsol berbasis CD, Sony melihat ini sebagai kesempatan emas untuk memasuki industri gaming. Dengan keahlian mereka dalam teknologi audio dan CD, Sony percaya bahwa mereka bisa membantu Nintendo menciptakan konsol masa depan. Kesepakatan pun dibuat, Nintendo dan Sony akan bekerja sama untuk menciptakan SNES CD, sebuah perangkat yang diharapkan bisa membawa game ke era baru. Namun, apa yang tampak sebagai kolaborasi sempurna pada akhirnya akan berubah menjadi perseteruan yang membekas dalam sejarah industri gaming. Pada akhir 1980-an, Nintendo dan Sony mencapai sebuah kesepakatan yang diharapkan dapat mengubah masa depan industri video game. Kesepakatan ini adalah untuk menciptakan SNES CD, perangkat tambahan berbasis compact disc yang akan memungkinkan game untuk memiliki konten lebih besar dan lebih kompleks daripada yang menggunakan cartridge. Dalam perjanjian ini, Sony akan mengembangkan teknologi CD untuk Nintendo, sementara Nintendo tetap mempertahankan kendali atas pengembangan konsolnya. Sebagai imbalannya, Sony akan mendapat hak untuk teknologi CD dan keuntungan dari penjualan perangkat keras yang terkait dengan SNES CD. Kesepakatan ini memiliki arti penting bagi kedua belah pihak. Bagi Nintendo, mereka berharap dapat mempertahankan dominasinya di pasar dengan memanfaatkan teknologi CD yang lebih efisien dan murah tanpa mengorbankan kendali atas ekosistem game mereka. Sementara itu, Sony melihat ini sebagai pintu gerbang untuk masuk ke industri gaming yang sedang berkembang pesat. Pada saat itu, Sony hanya dikenal di bidang elektronik, terutama produk-produk seperti Walkman dan televisi. Namun, mereka melihat potensi besar di industri game yang semakin menguntungkan. Melalui kerjasama ini, Sony berharap dapat mengukir namanya di pasar baru dan mendapatkan pengalaman penting dalam industri video game
game tanpa harus mengembangkan konsol dari nol. Bagi Sony, kesepakatan ini bukan sekedar kontrak teknologi, tetapi sebuah batu loncatan menuju ambisi yang lebih besar. Mereka memandang kemitraan ini sebagai peluang untuk tidak hanya mengembangkan perangkat keras, tetapi juga mendapatkan wawasan tentang pasar game dan para pemain utamanya. Dengan Nintendo sebagai partner, Sony merasa mereka berada di posisi yang tepat untuk masuk ke dalam industri yang sedang berkembang dengan pesat. Namun, di balik ekspektasi tinggi ini, bibit-bibit perpecahan mulai muncul yang pada akhirnya akan menghancurkan kemitraan ini dan mengubah arah industri game selamanya. Puncak dari ketegangan antara Nintendo dan Sony terjadi pada Consumer Electronics Show atau CES 1991, sebuah ajang bergengsi di mana perusahaan-perusahaan teknologi memamerkan inovasi terbarunya. Dunia gaming kala itu menantikan pengumuman resmi dari Nintendo terkait pengembangan konsol SNES CD, hasil kolaborasi yang sudah lama dinantikan dengan Sony. Namun yang terjadi justru sangat mengejutkan. Dalam langkah tak terduga, Nintendo mengumumkan bahwa mereka tidak akan bekerja sama dengan Sony, melainkan dengan Philips, perusahaan elektronik asal Belanda. Keputusan mendadak ini langsung mengguncang industri game dan menyisakan Sony yang merasa dikhianati setelah berbulan-bulan bekerja keras mengembangkan teknologi tersebut. Lalu, apa sebenarnya alasan Nintendo memutuskan hubungan dengan Sony? Ternyata, salah satu sumber utama ketegangan adalah ketidaksepakatan tentang konsol dan kepemilikan hak atas teknologi CD yang sedang dikembangkan. Sony ingin memiliki hak penuh atas teknologi CD yang digunakan pada SNES CD, termasuk kontrol atas semua game yang dirilis di format tersebut. Bagi Sony, ini adalah cara mereka mengamankan pijakan kuat di industri video game yang saat itu masih baru mereka masuki. Namun, Nintendo yang terkenal sangat protektif terhadap produknya merasa posisi mereka dalam kesepakatan ini terlalu dirugikan. Mereka tidak ingin kehilangan kendali atas konten dan distribusi game, apalagi harus berbagi keuntungan dengan Sony di platform mereka sendiri. Ketidaksepakatan inilah yang menjadi alasan utama di balik keputusan Nintendo untuk mencari alternatif. Nintendo kemudian memilih Philips karena mereka menawarkan kesepakatan yang dianggap lebih menguntungkan. Dengan Philips, Nintendo bisa mempertahankan kontrol lebih besar atas game yang akan dirilis di platform mereka tanpa harus menyerahkan hak istimewa kepada partner teknologi mereka. Keputusan ini mungkin tampak logis dari sudut pandang Nintendo, tetapi dampaknya sangat besar. Reaksi Sony terhadap pengumuman ini penuh dengan kekecewaan dan kemarahan. Mereka telah menginvestasikan sumber daya besar dalam pengembangan teknologi CD ini, berharap kerjasama dengan Nintendo akan menjadi jalan masuk mereka ke dunia gaming yang menguntungkan. Alih-alih mendapat keuntungan dari kolaborasi tersebut, Sony justru merasa dikhianati secara terbuka di hadapan seluruh industri. Bukannya mundur setelah dikhianati oleh Nintendo, Sony memutuskan untuk melawan arus dan mengambil langkah berani. Mereka memilih untuk tidak membiarkan pengkhianatan di CES 1991 menjadi akhir dari ambisi mereka di dunia gaming. Sony sudah memiliki fondasi teknologi CD yang kuat dan kini mereka tidak lagi terikat dengan Nintendo. Dengan kesimpulan yang baru, Sony memutuskan untuk mengembangkan konsol game mereka sendiri. Inilah yang kemudian menjadi awal mula Sony PlayStation, sebuah proyek ambisius yang akan merevolusi industri gaming dan menantang dominasi Nintendo secara langsung. Sony menyadari bahwa jika mereka ingin berhasil, mereka harus menciptakan sesuatu yang benar-benar berbeda dari apa yang sudah ada di pasar. Mereka tidak hanya ingin membuat konsol yang setara dengan Nintendo, tetapi sesuatu yang lebih maju dan inovatif. PlayStation dirancang sebagai konsol berbasis CD yang pada saat itu memungkinkan kapasitas penyimpanan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan cartridge. Ini membuka peluang bagi game yang lebih kompleks, lebih panjang, dan dengan kualitas audio serta video yang jauh lebih baik. Salah satu langkah paling cerdas Sony adalah fokus mereka pada game 3D. Di saat pasar masih didominasi oleh game 2D, Sony melihat potensi besar dalam grafis 3D yang lebih imersif dan menarik
banyak bagi para pemain. Konsol PlayStation dipersiapkan dengan kemampuan untuk menjalankan game 3D dengan mulus, sesuatu yang sulit dilakukan oleh pesaing yang masih bergantung pada teknologi lama. Selain itu, Sony juga membuka pintu lebar-lebar untuk developer third party, memberikan kebebasan bagi studio-studio game untuk mengembangkan game mereka di PlayStation tanpa batasan yang terlalu ketat. Strategi ini terbukti sukses karena banyak pengembang game besar seperti Squaresoft dan Namco memutuskan untuk merilis game eksklusif mereka di PlayStation. Dengan desain yang revolusioner, dukungan luas dari para developer, dan fokus pada teknologi CD serta grafis 3D, PlayStation dengan cepat menjadi favorit baru di kalangan gamer. Konsol ini bukan hanya menjadi tandingan Nintendo, tetapi juga mengubah peta industri video game, menjadikan Sony salah satu pemain paling berpengaruh di dunia gaming. Dari pengkhianatan di CIS, Sony berhasil membalik keadaan dan menciptakan salah satu konsol paling ikonik sepanjang masa yang akan terus mendominasi industri game selama bertahun-tahun ke depannya. Pada tahun 1994, dunia menyaksikan kelahiran sebuah legenda. Sony akhirnya merilis PlayStation di Jepang pada bulan Desember, sebuah konsol game yang menjadi simbol perubahan besar dalam industri gaming. Peluncuran ini menandai momen penting di mana Sony yang sebelumnya tidak memiliki pengalaman di pasar game, kini secara resmi menjadi pesaing berat di industri yang selama ini didominasi oleh Nintendo dan Sega. Konsol PlayStation langsung menarik perhatian dengan teknologi CD yang memungkinkan game yang lebih besar, grafis yang lebih baik, dan pengalaman bermain yang jauh lebih imersif. Kehadiran PlayStation mengubah peta persaingan. Sony berhasil menangkap hati para developer third party yang sebelumnya kesulitan dengan keterbatasan cartridge. Game yang lebih besar dan lebih kompleks bisa dirilis dengan menggunakan format CD yang menawarkan kapasitas penyimpanan hingga ratusan kali lipat lebih besar daripada cartridge. Inilah yang memungkinkan hadirnya game-game dengan narasi yang dalam dan grafis yang menakjubkan. Dalam waktu singkat, PlayStation menjadi pilihan utama bagi banyak developer besar, menciptakan ekosistem game yang kaya dan bervariasi. Kesuksesan PlayStation tidak terbatas pada Jepang saja. Setahun setelah peluncuran di Jepang, PlayStation dirilis di Amerika Utara dan Eropa pada 1995 dan kesuksesannya semakin meluas. Salah satu faktor utama kesuksesan PlayStation adalah deretan game eksklusifnya yang segera menjadi fenomena global. Final Fantasy VII, sebuah game RPG epic dari Squaresoft, menjadi salah satu judul yang paling ikonik di konsol ini. Dengan dunia yang luas, cerita yang mendalam, dan grafis 3D yang memukau, game ini langsung meraih kesuksesan besar dan menjadi salah satu game RPG paling berpengaruh dalam sejarah. Selain Final Fantasy VII, PlayStation juga menjadi rumah bagi game-game populer lainnya seperti Tekken, game fighting 3D yang memamerkan kemampuan grafis PlayStation, dan Metal Gear Solid, sebuah game action stealth revolusioner yang menawarkan pengalaman sinematik yang belum pernah ada sebelumnya. Game-game ini bersama dengan banyak judul eksklusif lainnya memperkuat posisi PlayStation sebagai konsol terdepan di dunia. Dalam hitungan tahun, PlayStation tidak hanya bersaing dengan Nintendo dan Sega, tetapi berhasil merebut posisi teratas di pasar global. Dengan penjualan lebih dari 100 juta unit di seluruh dunia, PlayStation menciptakan standar baru dalam industri gaming. Kesuksesan besar ini tidak hanya membuktikan bahwa Sony dapat bersaing dengan raksasa industri seperti Nintendo, tetapi juga bahwa mereka bisa mendominasi pasar dengan inovasi dan keberanian untuk mengambil resiko. Peluncuran PlayStation adalah momen yang akan dikenang sebagai titik balik besar dalam sejarah video game. Keputusan Nintendo untuk mengkhianati Sony dan bekerja sama dengan Philips ternyata menjadi langkah yang sangat merugikan bagi mereka. Alih-alih menghasilkan inovasi yang merevolusi industri game, keputusan ini membuat Nintendo kehilangan momentum yang telah mereka bangun selama bertahun-tahun. Kerjasama dengan Philips tidak menghasilkan konsol berbasis CD yang sukses, dan mereka gagal memanfaatkan potensi teknologi CD yang seharusnya bisa membawa mereka ke depan dalam persaingan industri.
Sebagai gantinya, Philips merilis konsol CDI atau Compact Disc Interaktif, sebuah perangkat multimedia yang mereka harapkan dapat mengguncang pasar. Namun, CDI gagal total di pasar konsol game. Sementara Sony berhasil memanfaatkan teknologi CD dengan baik dalam peluncuran PlayStation, CDI justru menjadi sorotan negatif karena keterbatasannya. Salah satu titik terendah dari kegagalan ini adalah koleksi game Zelda yang dirilis untuk CDI. Judul seperti Zelda Dawn of Gamelon dan Link the Faces of Evil tidak hanya dianggap sebagai game yang buruk, tetapi juga menjadi bahan ejekan oleh komunitas gamer selama bertahun-tahun. Grafis yang kaku, kontrol yang buruk, dan narasi yang lemah membuat game-game ini jauh dari standar kualitas yang diharapkan dari franchise The Legend of Zelda. Bagi Nintendo, kegagalan ini tidak hanya mempengaruhi reputasi mereka di pasar, tetapi juga memperlambat inovasi mereka di dunia game konsol. Sementara PlayStation dengan cepat menjadi platform favorit bagi developer dan gamer di seluruh dunia, Nintendo harus kembali berjuang dengan teknologi cartridge di konsol Nintendo 64 yang meskipun sukses tetapi tertinggal dalam hal kapasitas penyimpanan dan daya tarik bagi developer third party. Keputusan Nintendo untuk mengalihkan kemitraan dari Sony ke Philips menjadi salah satu kesalahan terbesar mereka, sebuah keputusan yang menghantui mereka dalam persaingan dengan Sony selama bertahun-tahun. Dalam hal ini, Sony berhasil membalikan pengkhianatan menjadi keuntungan besar, sementara Nintendo harus menghadapi konsekuensi dari langkah yang tidak hati-hati. Keputusan Nintendo pada awal 90-an untuk beralih dari Sony ke Philips mungkin pada saat itu tampak sebagai langkah strategis, tetapi pada akhirnya itu menjadi salah satu kesalahan terbesar dalam sejarah industri gaming. Dengan menolak kemitraan dengan Sony, Nintendo tidak hanya kehilangan kesempatan untuk memimpin dalam teknologi CD, tetapi mereka juga tanpa sadar menciptakan kompetitor paling tangguh yang pernah mereka hadapi. Sony yang awalnya hanya ingin menjadi partner teknologi berubah menjadi kekuatan yang mendominasi industri game melalui kelahiran PlayStation. Efek buruk ini memberikan dampak jangka panjang yang luar biasa pada industri game. Sony PlayStation tidak hanya berhasil menyaingi Nintendo, tetapi juga mendefinisikan ulang standar konsol game dengan teknologi yang lebih maju dan deretan game eksklusif yang mendunia. Hingga hari ini, PlayStation terus menjadi salah satu platform paling dominan di pasar global, mengukuhkan Sony sebagai salah satu pemain utama dalam dunia hiburan interaktif. Sementara Nintendo terus berinovasi dan menemukan kesuksesan dengan konsol-konsol seperti Wii dan Switch. Pengaruh dari efek buruk di awal 90-an masih terasa dengan persaingan antara dua raksasa ini yang terus berlangsung hingga sekarang. Pada akhirnya, kisah ini mengajarkan bahwa terkadang pengkhianatan dan kesalahan bisa menjadi pendorong bagi sesuatu yang jauh lebih besar. Apa yang tampak sebagai kekalahan besar bagi Sony justru berubah menjadi kemenangan terbesar mereka dengan lahirnya PlayStation yang mengubah sejarah gaming selamanya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau kalian suka video seperti ini. Jika kalian tertarik dengan konten-konten Minecraft, kalian bisa klik playlist yang muncul di layar, dan sampai jumpa beberapa saat lagi.